Ribuan karyawan perkebunan PT PN2 bergabung di Serikat Pekerja Perkebunan kembali berjaga-jaga menunggu kehadiran pejabat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terkait perkara yang diajukan oleh Rohani dan kawan-kawan. Dalam perkara yang diajukan, Rohani dan kawan-kawan mengatasnamakan warga melalui kelompok tani HKTI dengan nomor perkara 05-Perdata G-2011-PN Lubuk Pakam dengan luas areal 464 hektar berlokasi di Afdeling 3 Kebun Tanjung Garbus Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ternyata sampai saat ini belum ada ditemukan titik terang. Pasalnya pejabat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hingga berita ini dikirim ke redaksi Metro Medan TV tidak ada satu orang pun hadir untuk membacakan dalam perkara itu. Menurut keterangan Ridho Saputra Manurung Kepala Bagian Isposal dan Pengamanan Aset PT PN2, upaya yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara II saat ini sedang melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) berdasarkan Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/2022 tanggal 16 Maret tahun 2022. Kata Ridho di hadapan sejumlah wartawan tanggal 27 Juni tahun 2022. Yang sudah dari pagi sampai dengan sore hari ini bersama-sama kita di Penara ini. Kami dari bagian pengamanan beserta juga Serikat Pekerja nantinya tetap bagaimana areal HGU 62 Penara ini tetap kita pertahankan. Perlu kami sampaikan bahwa PT PN2 wajib untuk menjaga aset, untuk menjaga areal dari tindakan-tindakan penyerobotan atau usaha-usaha dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Khususnya yang mungkin rekan-rekan media telah mendengar dan mengetahui ada pihak-pihak atau mafia hukum, mafia tanah, mafia pengadilan di belakang ini. Dan kami juga berharap kepada stakeholder, kepada pemerintah, mohon menjadi perhatian bahwa kehadiran kami di sini untuk mempertahankan aset perusahaan. Intinya bagaimana PT PN2 ke depan bisa menjalankan roda organisasi ini, karyawan bisa bekerja dengan baik karena core bisnis dari perkebunan adalah tanah. Oleh sebab itu, yang tadi yang sudah hadir hampir 1.000 orang. Ini menjadi semangat baru bagi kita. Dan ketika nanti kita mendapat informasi juga ke depan, masih ada upaya-upaya gitu, kita siap untuk menghadirkan satuan pengaman, menghadirkan Serikat Pekerja, untuk bisa bersama-sama menjaga aset di Penara ini. Terima kasih. Alasan pihak perkebunan PT PN2 melakukan upaya hukum peninjauan kembali perkara ini karena lahan Afdeling 3 Penara, Kebun Tanjung Garbus Kecamatan Tanjung Morawa seluas 533 hektar sejak dilakukan nasionalisasi tahun 1958 dikuasai dan kelola oleh perusahaan negara perkebunan hingga saat ini oleh PT PN2 dengan alas hak HGU yang telah dilakukan perpanjangan terakhir berdasarkan sesuai SK HGU nomor 62 Penara tanggal 20 Juni tahun 2003, ujarnya dengan mendetail. Selain itu bilang Ridho pihak PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa telah buat laporan atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUH pidana di Polda Sumut. Termasuk proses penyelidikan tindak pidana korupsi di Pitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan perlawanan atas penetapan eksekusi (VERZ). Karenanya PT PN2 keberatan atas rencana PN Lubuk Pakam melaksanakan eksekusi atas lahan Afdeling 3 Penara Kebun Tanjung Garbus selain karena masih ada upaya hukum yang ditempuh oleh PT PN2 juga terbukti bahwa objek perkara dengan objek eksekusi berbeda, sebutnya. Dalam perkara yang dimenangkan warga itu objek perkaranya merupakan tanah eks PT PN9 sedangkan tanah yang menjadi objek eksekusi merupakan tanah eks PT PN2. Hal itu PT PN2 dapat membuktikan bahwa surat yang digunakan oleh masyarakat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam diduga palsu. Dan terkait hal tersebut PT PN2 sudah melaporkannya ke Polda Sumut.
bebernya. Bukan itu saja, kata Rido. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara saat ini juga sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi atas permasalahan lahan Afdeling 3 Penara Kebun Tanjung Garbus milik PT PN2. Afdeling 3 Penara diperoleh negara Republik Indonesia dari nasionalisasi perusahaan Belanda berdasarkan Undang Nomor 86 Tahun 1958 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959. Dengan demikian tidak mungkin lahan Afdeling 3 Penara merupakan milik masyarakat. Tegasnya lagi. Afdeling 3 Penara Kebun Tanjung Garbus saat ini, jelas keduanya, masih merupakan aset negara sesuai dengan sertifikat HGU nomor 62 Penara yang berlaku hingga tahun 2028. Lahan HGU tersebut masih dikuasai dan diusahai oleh PT PN2, tutupnya. Sementara itu Ketua Umum Serikat Pekerja Perkebunan PT PN2 Mahdian Triwahyudi mengatakan pengamanan aset ini pada saat ini telah menurunkan karyawan ribuan orang. Karena dirinya menduga ada keterlibatan mafia tanah untuk menguasai lahan HGU milik PT PN2 itu. Baru untuk yang kami hormati seluruh rekan-rekan media. Kami utarakan di sini bahwa kami yang hadir di sini merupakan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara PTP Nusantara 2. Kami tergabung di sini adalah organisasi yang bersifat otoritasnya mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, yaitu untuk melindungi kepentingan pekerja dan untuk mensejahterakan pekerja dan keluarganya. Di sini bahwa kami hidup di PT Perkebunan Nusantara 2, aset yang utama core bisnis adalah tanah. Sesuai dengan visi misi PTP Nusantara 2 adalah dari perusahaan perkebunan ke perusahaan multi usaha berdaya saing tinggi. Ini tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa nanti PTP Nusantara 2 hadir di tengah masyarakat dengan konsep perkebunan dan juga non perkebunan. Jadi jangan asetnya itu harus usaha kita harus dilindungi. Tentunya dengan Undang-Undang HGU Nomor 62 533 hektar itu adalah sah menurut undang-undang dan dilindungi oleh hukum. Seharusnya gugatan itu tidak sesuai pada tempatnya. Karena kami melihat bahwa di gugatan yang dilancarkan oleh saudara kami CS, yaitu bahwa areal ini adalah areal ex PTP 9. Kami nyatakan bahwa areal HGU nomor 62 seluas 533 hektar adalah areal ex PTP 2. Dan di sini tidak pernah ditanam tembakau. Di sini pernah ditanam sekarang budidaya kelapa sawit, tapi yang lama budidaya karet. Ini adalah ex PTP 2 asli. Jadi karena pihaknya mengendus adanya sejumlah kejanggalan dalam putusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan. Posisi lahan yang strategis sebagai pengembangan bandara membuat banyak pihak yang mengincar lahan itu. Padahal lahan masih dalam kondisi produktif tanaman kelapa sawit. Ratusan kepala keluarga menggantungkan hidup atas lahan itu dari karyawan PT PN2 hingga buruh ini harian lepas. Sedangkan Wakapolresta Deli Serdang Ajun Komisaris Polisi Besar Agus mengakui telah menurunkan personil 200 orang dalam pengamanan dalam rencana pembacaan eksekusi lahan. Yang pada intinya Polres Deli Serdang itu melakukan pengamanan terkait adanya surat dari PN Buku Pakam untuk constatering mengamankan kegiatan pertempuran, dan kita sudah turunkan untuk melakukan pengamanan. Alhamdulillah sampai dengan saat ini situasi masih kondusif. Untuk saat ini yang diturunkan sekitar 200 personil. Untuk saat ini kita berfokus ke pengamanan dulu ya, untuk pembatasan kita masih menunggu nanti. Belum kita tahu perkembangannya. Oke Pak ya. Dan sampai saat ini situasi masih kondusif dan tidak ada permasalahan, ujarnya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Bernap Ginting dan Paulus Limbong memberitakan.